Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Restu Permana. Saya dari program studi ilmu komputer kelas 6 ASEN. Izin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Etika Penggunaan Computing Resource. Jadi ini materinya tentang eksperimen cloud, Docker, HPC, dan GPU pool. Oke, lanjut kita ke pembahasan pengantar dan tujuan. Latar belakang perkembangan cloud, Docker, HPC, dan GPU pool mendorong kebutuhan etika agar penggunaan resource bersama adil dan bertanggung jawab. Tujuannya menjelaskan konsep computing resource, etika penggunaan, dampak penyalahgunaan, dan membangun kesadaran akademik. Metode studi pustaka, buku, jurnal, dokumentasi, dan sumber relevan. Definisi computing resource. Computing resource mencakup CPU, GPU, RAM, storage, dan bandwidth. Komponen terbatas yang memerlukan pengelolaan untuk akses adil di lingkungan akademik. Computing resource merupakan sumber daya komputasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi, pengolahan data, simulasi maupun penelitian. Resource tersebut meliputi CPU, RAM, storage, bandwidth, dan GPU. Dalam lingkungan akademik, resource ini biasanya dibagikan kepada banyak pengguna sehingga diperlukan aturan penggunaan yang jelas agar semua pihak memperoleh kesempatan yang sama. Oke, lanjut. Cloud and Docker. Cloud computing sama dengan on-demand, akses ke server penyimpanan, dan layanan mendukung penelitian data besar, tapi rawan pemborosan dan penyalahgunaan akun. Docker dan containerization, isolasi lingkungan untuk konsistensi dan efisiensi risiko. Kontainer yang menghabiskan resource atau dipakai untuk kegiatan tidak sesuai kebijakan. Oke, lanjut. HPC dan GPU pool. HPC cluster paralel untuk simulasi dan analisis besar, mengandalkan scheduler dan queue untuk keadilan akses. GPU pool, GPU terpusat untuk ML atau DL. Efisien secara biaya, namun memerlukan aturan karena jumlah terbatas dan potensi monopoli. Prinsip etika penggunaan resource. Yang pertama, ada tanggung jawab, yaitu gunakan resource sesuai tujuan akademik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, keadilan, hindari monopoli CPU atau GPU atau storage atau bandwidth. Beri kesempatan sama bagi pengguna lain. Yang ketiga, efisiensi dan kepatuhan. Optimalkan pekerjaan, hentikan job yang selesai, patuhi kebijakan institusi. Selanjutnya, penyalahgunaan dan dampak. Ada yang pertama yaitu cryptocurrency mining, mengonsumsi listrik dan hardware, tidak mendukung tujuan akademik, mengurangi akses pengguna lain. Yang kedua, brute force, melanggar keamanan, mengganggu jaringan, dan berpotensi merugikan pihak lain. Yang ketiga, server non-akademik, yaitu game, web, atau komersial. Server di fasilitas kampus membebani jaringan dan meningkatkan risiko keamanan. Selanjutnya, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola. Transparansi aturan dan log aktivitas dan monitoring memungkinkan akuntabilitas. Tata kelola dalam kurung kuota, QA, audit, kebijakan. Mencegah penyalahgunaan dan menjaga kualitas layanan. Rekomendasi kebijakan jelas, pelatihan etika, dan mekanisme pelaporan.
Selanjutnya, keberlanjutan dan energi. Penggunaan resource berdampak pada konsumsi energi. Praktik baik sama dengan jalankan job hanya saat diperlukan, optimalkan kode, matikan layanan tak terpakai, dan dukung green computing di pusat data. Ada yang pertama, contohnya hemat energi sama dengan optimasi kode dan jadwal. Yang kedua, perpanjangan umur hardware lewat pemakaian wajar. Ini kesimpulan dan sarannya. Sebelum saya tutup, saya ingin membahas lagi ke bagian cloud and doctor ya. Baik, apa itu Docker? Docker merupakan teknologi kontainer yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang terisolasi. Contohnya atau manfaatnya, mempermudah pengembangan aplikasi, menjamin konsistensi lingkungan kerja, efisien dan dalam penggunaan resource. Tantangan etikanya, menjalankan kontainer yang habiskan CPU dan RAM secara berlebihan, menyebarkan aplikasi tanpa izin, menggunakan kontainer untuk aktivitas yang melanggar kebijakan institusi. Apa itu HPC? High Performance Computing. HPC ini digunakan untuk komputasi berskala besar yang membutuhkan performa tinggi. Manfaatnya yang pertama, mendukung simulasi ilmiah, mempercepat penelitian, mampu memproses data dalam jumlah besar. Tantangan etika, menjalankan pekerjaan yang tidak memiliki nilai akademik, memonopoli antrean komputasi, dan menggunakan resource secara tidak efisien. Baik, cukup. Saya akan membacakan kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu Cloud, Docker, HPC, dan GPU pool vital untuk akademik, etika penggunaan fairness, dan tata kelola diperlukan agar resource bermanfaat bagi semua. Saran institusi, terapkan kebijakan, monitoring, edukasi, dan sanksi. Pengguna, patuhi aturan, hemat resource, dan laporkan penyalahgunaan. Referensi utama termasuk NIST, Docker-DOS, ACM, IEEE, dan literatur HPC, serta cloud yang tercantum dalam daftar pustaka makalah. Sekian dari saya, Bagas Supermana. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang maupun salah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.